Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah mikrobiologi di sini akan mempresentasikan pemanfaatan Acetobacter psyllium dalam pembuatan nata de coco. Nah, untuk anggota kelompoknya di sini ada saya sendiri, Eran Satrio, yang kedua Devi Yogi Noviana, yang ketiga Abdul Aziz, dan yang terakhir Rizky Amelia. Baik, selanjutnya dalam presentasi ini dengan judul pemanfaatan Acetobacter psyllium dalam pembuatan nata de coco. Di sini terdapat pokok pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian, potensi pembuatan nata de coco, kelebihan atau daya tarik dari nata de coco, peran bakteri Acetobacter psyllium dalam pembuatan nata de coco. Selanjutnya adalah proses pembuatan nata de coco, dan yang terakhir adalah kesimpulan dari pembahasan yang sudah kami terangkan. Baik, pokok pembahasan pertama yaitu apa sih nata de coco? Nah, nata de coco ini merupakan selulosa murni dari suatu produk yang dihasilkan dari proses fermentasi air kelapa dengan bantuan aktivitas Acetobacter psyllium. Nah, nata de coco ini diambil dari kata nata yang berasal dari bahasa Spanyol yang artinya terapung, sedangkan coco sendiri itu yang artinya adalah buah kelapa. Makanya dinamai nata de coco yang sesuai dengan sifatnya, yaitu sejak diamati dari proses awal terbentuknya nata itu mempunyai lapisan tipis yang terapung pada permukaan yang semakin lama akan semakin tebal. Pokok pembahasan yang kedua yaitu potensi pembuatan nata de coco. Nah, semula industri nata de coco ini dimulai dari adanya industri rumah tangga yang menggunakan sari buah nanas sebagai bahan bakunya. Dalam skala industri, nata de coco sudah dikenal sejak tahun 1975. Akan tetapi, sampai saat ini, industri nata de coco masih tergolong sedikit, khususnya di Indonesia. Padahal, jika kita melihat prospek atau potensi nata de coco ini di masa yang akan mendatang, ini cukup menggiurkan. Karena akhir-akhir ini negara berkembang mulai tertarik dengan industri pengolahan nata de coco. Selanjutnya, pokok pembahasan yang ketiga, kelebihan atau daya tarik nata de coco. Kenapa sih kelompok kita ini memilih proses fermentasi dari nata de coco ini? Apa sih kelebihannya atau daya tariknya? Yang pertama, nata de coco dikenal sebagai produk yang kaya akan serat. Kebutuhan masyarakat akan serat memang sesuatu hal yang mutlak, terutama masyarakat menengah ke atas. Nah, yang kedua, nata de coco kaya akan gizi. Satu hal yang merupakan ciri masyarakat masa depan adalah kecenderungan mengonsumsi makanan yang bergizi yang merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat tersebut. Dan yang ketiga ini, nata de coco mempunyai rasa yang lumayan enak. Di samping yang kayak gizi, nata de coco juga enak dikonsumsi. Nah, yang keempat, pembuatan nata de coco mudah diperoleh dan tidak bersifat musiman. Yang kelima, proses pengolahan peralatan industri nata de coco cukup sederhana dan tidak memakan waktu yang lama. Industri nata de coco merupakan industri yang ramah lingkungan jika limbahnya dibuang ke lingkungan.
Yang keenam, industri nata de coco belum begitu pesat perkembangannya atau belum ada saingan yang banyak. Oke, selanjutnya adalah pembahasan yang keempat, yaitu peran bakteri, yaitu Acetobacter-Psyllium terhadap proses fermentasi dalam pembuatan nata de coco. Nah, dalam pembuatan nata de coco ini menggunakan bibit nata. Apa sih bibit nata itu? Bibit nata adalah bakteri Acetobacter psyllium yang akan dapat membentuk serat nata jika ditumbuhkan dalam air kelapa yang sudah diperkaya dengan karbon dan nitrogen melalui proses yang sudah terkontrol. Dalam kondisi demikian, bakteri tersebut akan menghasilkan enzim. Nah, enzim ini dapat menyusun zat gula atau glukosa sehingga mengakibatkan ribuan rantai serat atau disebut juga selulosa. Nah, dari jutaan renik yang tumbuh pada air kelapa tersebut yang sudah diperkaya dengan karbon dan nitrogen akan dihasilkan jutaan lembar benang-benang selulosa. Nah, yang akhirnya benang-benang tersebut nampak padat berwarna putih hingga transparan. Nah, lembar benang-benang tersebut disebut juga sebagai nata. Acetobacter psyllium dapat tumbuh pada pH 3,5 sampai 7,5. Namun akan tumbuh optimal si bakteri ini bila pH-nya itu 4,3. Sedangkan suhu ideal untuk pertumbuhan bakteri Acetobacter psyllium itu pada suhu 28 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius. Nah, bakteri ini sangat memerlukan oksigen dalam pengembangbiakannya. Baik, pokok pembahasan yang kelima adalah alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam proses pembuatan nata de coco. Nah, di sini alatnya ada beker gelas ukuran 1 liter atau wajan. Yang kedua, kompor atau pembakar bunsen. Jika skalanya besar menggunakan kompor, jika skalanya kecil menggunakan pembakar bunsen. Yang ketiga, indikator pH. Nah, indikator pH ini gunanya adalah untuk mengontrol pH, di mana pH dapat mempengaruhi pertumbuhan Acetobacter psyllium yang akan membantu proses fermentasi dalam pembuatan nata de coco. Yang keempat yaitu gelas ukur, yang kelima itu gelas, yang keenam itu kertas saring yang berfungsi untuk memisahkan larutan dengan nata atau lapisan yang akan menghasilkan nata de coco. Nah, yang ketujuh adalah ember. Ember ini berfungsi untuk menampung air kelapa tersebut. Nah, bahannya ini ada air kelapa yang sudah diberikan karbon dan nitrogen yang akan digunakan sebagai media pembuatan nata de coco dan perkembangbiakan bakteri Acetobacter psyllium. Yang kedua adalah gula. Gula ini berguna untuk makanan si Acetobacter psyllium tersebut. Nah, yang ketiga yaitu cuka atau asam asetat glasial. Yang keempat yaitu bakteri Acetobacter psyllium itu sendiri. Nah, Acetobacter psyllium ini
bisa disebut juga dengan benih nata. Baik, setelah kita membahas peran bakteri Acetobacterium dalam pembuatan nata de coco dan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan nata de coco, selanjutnya adalah yaitu membahas pokok pembahasan yang keenam, yaitu bagaimana sih proses pembuatan nata de coco. Nah, yang pertama yaitu rebus 1 liter air kelapa yang sudah ditampung di dalam ember, itu dimasukkan dulu ke dalam gas kimia atau panci. Jika tidak mempunyai beker gelas ini atau gas kimia, lalu ditambahkan 75 gram gula untuk 1 liter air kelapa. Nah, setelah panas merata dan gula yang dicampurkan terlarut, lalu matikan kompor dan saring air kelapa ini dengan kertas saring. Nah, setelah disaring, kita dinginkan. Nah, setelah mulai dingin air kelapa tersebut, kita ukur pH dengan indikator pH. Jika larutan kelapanya itu mempunyai pH di atas 4 sampai 4,5 atau disebut pH tersebut basa, maka tambahkan cuka hingga pH-nya itu 4 sampai 4,5. Lalu yang ketiga ini air kelapa tersebut yang sudah dipanaskan, sudah diperiksa pH-nya, maka disuntikkan 165 ml air kelapa untuk 1 liter. Nah, menghasilkan Acetobacterium per liter yang diperoleh dalam biakan murni dan diaduk merata. Lalu masukkan air kelapa tersebut dengan biji ke dalam gelas, tutup dengan kertas bersih dan simpan di tempat yang aman selama 15 hari. Nah, selama 15 hari ini di dalam penampungan gelas tersebut, air kelapa tersebut terjadi proses fermentasi. Nah, dalam proses fermentasi dan selama 15 hari tersebut menghasilkan lapisan putih yang terbentuk di permukaan air kelapa. Lepaskan lapisan dengan hati-hati menggunakan garpu ataupun saringan jika tidak ada. Untuk garpu itu skala yang kecil, nah kalau saringan itu skala yang besar. Yang keenam, lepaskan lapisan tipis tersebut yang menempel di bagian bawah lapisan putih yang sudah disaring, lalu dipotong lapisan putih tersebut yang dihasilkan menjadi potongan-potongan kecil sesuai kebutuhan untuk menciptakan produk nata de coco, lalu dicuci bersih. Nah, potongan-potongan tersebut direndam selama 2-3 hari untuk menghilangkan asam, lalu tiriskan. Nah, air rendaman tersebut harus diganti dengan yang baru setiap hari dari hari pertama sampai hari ketiga. Nah, jika masih terasa asam saat dicoba si nata de coco ini, walaupun sudah 3 hari, maka untuk menghilangkan asam tersebut bisa dididihkan selama 10 menit. Maka menghasilkan, jika sudah tidak asam, maka nata de coco siap diolah menjadi produk lain. Setelah dididihkan selama 10 menit, setelah melakukan proses dari awal sampai akhir, terbentuklah nata de coco. Oke, setelah dari pembahasan pokok pertama sampai pokok yang keenam,
kita dapat menyimpulkan bahwa nata de coco merupakan produk hasil dari proses fermentasi air kelapa dengan bantuan aktivitas Acetobacter psyllium, dan dapat disimpulkan juga peran bakteri Acetobacter psyllium dalam pembuatan nata de coco itu sangat berperan penting yang sehingga menghasilkan lapisan-lapisan tipis yang nanti akan menjadi nata de coco. Nah, bakteri Acetobacter psyllium ini bisa disebut juga dengan bibit nata. Bibit nata tersebut atau Acetobacter psyllium ini dapat membentuk serat nata. Nah, jika ditumbuhkan atau jika dikembangbiakan dalam air kelapa yang sudah diperkaya dengan karbon atau nitrogen melalui proses yang terkontrol atau proses yang selalu dipantau selama 15 hari sehingga melewati proses fermentasi. Nah, dalam proses pembuatan nata de coco ini, alat-alat yang digunakan dalam keadaan bersih dan steril. Karena alat-alat jika kotor itu bisa membunuh bakteri Acetobacter psyllium, maka alat yang bersih juga sangat berpengaruh pada keberhasilan atau tidaknya nata de coco. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.